selamat datang di podcast Kata Kita. Karena setiap kata punya cerita. Nah, teman-teman, program podcast Kata Kita akan nemenin kalian di beberapa bulan ke depan ya. Jadi, terus pantengin di YouTube Himakom Official. Nah, teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu. Kenalin, nama aku Tiara Febriani Hasana, Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Nah, kali ini aku gak sendirian, karena sendirian itu kesepian, betul gak? Betul. Nah, karena aku gak mau kesepian, aku udah ditemenin nih sama salah satu narasumber. Narasumber kali ini tuh, dia mahasiswa juga, tapi dia merupakan duta genre Kota Bandung. Tepuk tangan. Langsung aja kita panggil, ini dia Kang Kadiska Aditya. Halo Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini? Apakah lika-liku seperti kayak hubungan aku tadi ya? Alhamdulillah sih perjalanan lancar. Ya punya tetap semangat sih karena memang dipanggil di kampus juga untuk menjadi narasumber itu suatu kebanggaan juga mungkin. Oh iya, terima kasih banget ya. Tandanya maksudnya kayak ya gitulah. Tentunya rasanya ya semangat dan juga senang rasanya. Oh iya, oke. Terima kasih banyak sebelumnya ya Kang, udah nyempetin datang ke podcast Kata Kita, yang nantinya podcast ini tuh merupakan program dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang nantinya akan diposting di YouTube Himakom Official. Nah, sebelumnya gimana nih kabar Kang Adit? Apakah sehat atau kurang sehat? Oke, alhamdulillah kebetulan kabarnya sehat-sehat aja, alhamdulillah. Ya meskipun cuacanya emang agak jelek juga sedikit ya. Mendung ya. Ya makanya kita juga tetap harus jaga kesehatan juga. Iya, karena betul. emang kesehatan tetap nomor satu. Iya, gitu. betul banget. Buat kalian jaga-jaga kesehatan ya, karena sekarang tuh lagi musim hujan ya. Betul. Nah, Kang, boleh ceritain nggak kesibukan Kang Adit? Kang Adit kan panggilnya? Betul kan? Ya, jadi Dito, Witit. Gak apa-apa ya kayak gitu. Aman. Aman. Nah, Kang Adit, kesibukan Kang Adit selain jadi mahasiswa dan juga apalagi duta genre Kota Bandung, apalagi nih kesibukan Kang Adit? Boleh dikasih tahu sama teman-teman semuanya? Oke, mungkin untuk kesibukan ya selain mahasiswa juga sekarang kan semester 5 dan juga sebagai duta genre Kota Bandung, tentunya nambah lagi kegiatan tentunya ya. Dan kegiatan itu pun nggak sedikit. Iya. Karena yang awalnya kan saya aktif di kelurahan, kewilayahan, kelurahan dan kecamatan. Oh, aktif banget ya di Aktif kecamatan. banget, gitu. Oh, Makanya- aku juga sama waktu itu aktif banget di kecamatan, tapi sekarang enggak. Lumayan ya. Agak ini ya, waktunya tuh agak sulit banget gitu. Oke. Membagi waktu apalagi. Membagi waktu, Iya, karena sama emang kuliah. waktu biasa gitu. Iya, betul banget. Nah kebetulan karena emang aktif di kewilayahan, di kelurahan, di kecamatan, jadi sekarang adalah maksud tugas lagi yang perlu itu dan wajib dilaksanain selama 1 periode, itu menjadi duta genre Kota Bandung. Nah tentunya di duta genre juga saya emang ya karena banyak advokasinya, jadi antara membagi waktu antara kuliah dan juga mengadvokasi setiap sekolah atau kewilayahan itu membutuhkan manajemen waktu yang memang benar-benar ini banget. Makanya di sisi lain kesibukan sebagai mahasiswa, saya juga aktif di berbagai kegiatan, tentunya di rumah juga saya sebagai tim pembina posyandu. Oh iya. Banyak banget ya kegiatannya, ya Allah. Saya gedebak-gedebuk cuma kayak ya udah gimana lagi kan juga cari pengalaman, cari relasi, ya itu kunci utamanya sih, itu aja sih. Iya. Pokoknya jangan mengenal kata lelah aja. Karena kalau misalnya kayak kita udah mengenal kata lelah tuh susah. Yang intinya kita selagi bisa, selagi ya otomatis kan usia masih muda juga kan. Iya, masih betul. terhitung ya remaja juga kan. Makanya terbaiknya mencari relasi dan Iya. pengalaman itu nomor satu. Jangan jadi remaja jomblo ya. Ya, itu Sorry. Oh, banyak banget ya kegiatannya. Alhamdulillah. Aku aja yang membagi waktu kuliah sama kegiatan di kayak masyarakat itu susah banget gitu ya. Susah, ya. Ini banyak banget gitu. susah karena belum terbiasa kan. Ah. Karena kalau sudah terbiasa ya pasti bakal bisa juga loh. Kalau sekarang kuliah lagi libur atau masih berjalan? Sekarang kuliah masih berjalan. Oh, masih Masih berjalan. ya. Oke. Nah, dengan kesibukan Kang Adit yang begitu padat, nah apalagi kuliah itu masih masuk pagi ya? Iya, masuk pagi. Masuk pagi. Belum libur juga ya. Belum libur. Nah, gimana tuh membagi waktunya antara kuliah dan juga kegiatan-kegiatan Kang Adit yang banyak itu? Oke.
Kadang kalau misalnya untuk membagi waktu, saya tuh kadang suka bikin kalender di HP. Iya. List kayak gitu ya? Ya, di situ kan misalkan hari ini saya jadwal kemana. Kadang kan misalkan ada beberapa kegiatan yang dalam satu hari itu berturut-turut, misalkan di hari Senin misalkan saya jadwal advokasi ke sekolah A atau ke lingkungan A, otomatis di sisi lain juga ada kuliah. Iya. Nah, otomatis saya juga situ mementingkan kewajiban yang pertama dulu. Yaitu kewajiban pertama apa? Kewajiban kita itu belajar, teman-teman. Iya. Jadi makanya sesibuk apapun kita, sebanyak kegiatan apapun, ya tetap nomor satu yaitu tentang kewajiban kita. Iya. Ya, Kuliah ya, karena kita belajar. seorang mahasiswa juga, ya betul kita tetap belajar juga gitu kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terus kalau semisalnya waktu bentrok nih, Kang Adit udah melakukan list atau melakukan jadwal Kang Adit mau melakukan sosialisasi ke SD atau kemanapun gitu. Yeah. Ternyata bentrok nih sama perkuliahan. Gimana tuh cara Kang Adit mengatur waktu itu? Apakah Kang Adit tetap menomorsatukan perkuliahan ataukah kita mementingkan dulu duta genre atau sosialisasi ke SD atau kemanapun? Oke, kalau untuk saya pribadi ya, karena kan yang namanya kita kuliah itu kan 3 hari kan. Iya. Kalau sekarang kami cuma Sabtu, dan mungkin untuk semester berikutnya kan kita tidak tahu juga kan Yeah. hari apanya gitu. Nah, untuk membagi waktu antara kuliah sama advokasi ke setiap sekolah, itu kan kalau misalnya di duta itu ada beberapa duta. Jadi duta itu tidak hanya ada 1, 2, atau 3. Ada banyak itu ya? Ada 20 duta di Kota Bandung itu. Tentunya di duta genre ya. Nah, misalkan kalau misalkan duta yang misalkan diundang itu berhalangan hadir karena misalkan kewajiban kita itu kuliah dan belajar, itu kan bisa ada duta yang lain kan. Iya, iya. Nah, itu bisa diwakilkan oleh duta-duta yang lain. Kecuali kalau seandainya misalkan saya juga kuliah lagi free, itu maksudnya tidak ada tugas juga, ya kebetulan saya harus mengisi, ya udah saya juga mengisi di sekolah tersebut kayak gitu. Sangat ini ya, bisa mengefisiensi waktu ya. Jadi Saya usahakan. usahakan ya, mau nggak mau ya, karena kuliah juga kewajiban Ya, Kang Adit, tapi sosialisasi ke yang lainnya juga nggak bisa ditinggalkan kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Kang Adit sempat menyinggung bahwa duta tuh ada banyak. Betul. Aku juga sempat dengar ya, teman-teman aku tuh sering bicara ada duta arsip, duta baca dan yang lainnya. Nah, kenapa sih dari banyaknya 22 duta, kenapa Kang Adit itu lebih termotivasi menjadi duta genre? Oke, kalau mungkin untuk saya sendiri ya, kenapa saya bisa memilih sebagai duta genre? Yang pertama, advokasi itu jelas. Oh iya, jelas. Karena yang namanya genre itu kan namanya generasi berencana. Iya. Nah, jadi generasi berencana juga, kita tuh mengadvokasi beberapa materi tentunya, apalagi permasalahan khususnya di Kota Bandung saat ini. Permasalahan Kota Bandung itu sebenarnya banyak, mulai dari stunting, Oh iya. gizi dan anemia, HIV/AIDS, dan juga minimnya partisipasi setiap remaja. Nah, itulah alasan saya kenapa bisa tergabung di Duta Genre Kota Bandung tahun 2025 ini. Ya karena saya juga ingin menjadi perpanjangan tangan antara dari dinas, forum genre dan juga Duta Genre Kota Bandungnya. Nah, alasannya di Duta Genre juga, sebenarnya Duta Genre itu menjadi role model. Menjadi role model setiap remaja di Kota Bandung khususnya, untuk menjadi percontohan gitu. Makanya itu yang membuat saya tertarik berada di Duta Genre Kota Bandung, yaitu ingin mengadvokasi dan juga ingin bersosialisasi dengan masyarakat lainnya seperti itu. Nah, siapa tahu ya, aku termotivasi ketika dengar di genre, siapa tahu aku mau daftar ya. Siapa tahu insya Allah aku jadi duta genre tahun berikutnya. Amin. Nah, Kang Adit, boleh nggak sharing sedikit apa sih itu duta genre itu? Boleh nggak? Jadi duta genre itu adalah duta generasi berencana. Nah, duta genre ini adalah salah satu programnya BKKBN. Atau sekarang itu berubah nama menjadi Kemenhub Bangga. Nah, kalau untuk di kota itu namanya DPPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, jadi DPPKB ini mengusulkan atau membuat program namanya Duta Genre Kota Bandung sebagai remaja percontohan role model remaja Kota Bandung khususnya. Nah, untuk menjadi duta itu sebenarnya seru gitu, maksudnya kayak kita belajar lebih banyak lagi, dan juga menjadi pengalaman juga, karena kan yang namanya duta itu dilihat sama orang lain kan. Kalau seandainya misalnya kita jadi dutanya itu kayak kurang maksimal, otomatis orang itu bakal mengikuti kita gitu. Karena kan yang namanya duta gitu juga menjadi salah satu objek bagi remaja semua gitu. Makanya ya itu. Motivasi Kang Adit ini tuh kan anak muda gitu ya, anak muda. Kok bisa mau gitu jadi duta genre gitu? Gimana sih bisa membangun diri Kang Adit ingin banget jadi duta genre tuh kayak gimana sih? Karena aku tuh kayak susah banget gitu ya kok buat ikut
kayak lomba ini, lomba itu kayak susah, kayak gimana? Ih malu, kayak Iya. gitu, kayak gimana ya? Sebenarnya gini ya Teh Tiara. Dulu waktu awal saya sebelum ikut genre, itu pun saya kayak, duh, kalau misalnya saya jadi duta genre, sebenarnya takut gitu. Iya. Karena belum terbiasa gitu kan. Dan awal saya jadi duta genre juga sebelumnya tuh saya emang karena aktif di wilayah juga di kelurahan di kecamatan, saya itu awalnya direkomendasikan oleh ibu camatnya langsung. Nah oleh karena itu saya mencoba lah dengan maksudnya kayak kalau kita misalkan kayak tidak mencoba, Iya. terus mau bisanya kapan? Iya, iya, Kayak betul, gitu. Itu betul. prinsip saya ya, Iya. prinsip saya. Makanya dengan waktu itu saya mencoba memberanikan diri gitu. Ya udah, selagi saya bisa, selagi saya mampu, ya udah cobain aja Iya. dulu. Urusan bisa atau enggak itu urusan belakang. Pokoknya bisa nggak bisa, mau nggak mau ya harus mau gitu. Karena emang maksudnya kayak tentunya untuk mencapai Indonesia Emas itu butuh remaja-remaja yang aktif gitu. Karena kan maksudnya kayak Indonesia itu mau dibawa kemana sebenarnya gitu. Oh, iya, iya betul. Bakal menjadi Indonesia Emas atau bakal menjadi Indonesia cemas gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh Indonesia saat ini. Nah makanya kenapa bisa dibilang saya remaja yang mau berkontribusi tentu di kewilayahan aja dulu ya. Ya karena ingin menginspirasi remaja semua untuk dapat berpartisipasi aktif atau namanya di itu ada namanya meaningful participation, menjadi remaja yang berpartisipasi aktif dan tentunya bermanfaat juga bagi lingkungan sekitar. Karena tadi ada gini ya, kadang banyak remaja yang emang misalnya dilibatkan dalam sebuah kegiatan, Iya, iya betul. tapi hanya dijadikan sebuah objek aja, tapi tidak dilibatkan untuk menjadi kepanitiaan Iya, dan betul, lain-lainnya. iya. Bahkan remaja itu kayak misalkan diundang cuma nonton doang, kayak misalnya cuma gitu doang. Iya, Nah iya. makanya di MYP ini kita belajar menjadi remaja yang bermakna tuh ya setiap ada kegiatan kita ikut partisipasi, ada lomba apa-apa kita ikut berpartisipasi dan juga itu menjadi salah satu apa ya, MYP itu ditanamkan sejak dini juga karena untuk menyampaikan Indonesia Emas itu tidak mudah gitu. Makanya saya tuh selalu menggaungkan Indonesia Emas itu karena emang itu perlu banget karena kan itu bonus demografi Indonesia Emas itu. Makanya kenapa bisa dikatakan Indonesia Emas tahun 2045 itu ya ketika usia produktif itu lebih dominan. Usia produktif untuk Indonesia Emas itu pertama usia produktifnya 15 tahun sampai 64 tahun. 15 sampai 64 tahun itu usia produktifnya. Bisa dikatakan untuk bisa mencapai Indonesia Emas itu ketika usia produktif tadi itu bisa bersaing dengan teknologi. Tapi bisa dikatakan untuk Indonesia mencapai Indonesia Emas itu ketika usia produktif tadi yang 15 tahun sampai 64 tahun itu lebih dominan, tetap sama lebih dominan, tapi tidak bisa bersaing dengan namanya teknologi. Nah makanya kenapa Indonesia itu mau dibawa kemana? Itu perlu banget, benar-benar perlu menjadi PR kita semua. Iya, iya. Makanya sebagai saya duta gini juga, saya terus menginspirasi remaja semua untuk yuk sama-sama menjadi sekarang kita belajar tentunya untuk menjadi apa ya? Ya tentunya berpartisipasi aja minimal di kewilayahan dulu, jangan jauh-jauh kayak misalkan partisipasi langsung ke kota, ke kemana? Yang sederhana dulu ya. Sederhana dulu, yang minimal kalau misalkan kayak bukan ke sekolah-sekolah, ya mungkin di sekolahnya, kalau teman-teman semua misalkan kayak kuliah, udah di lingkungan kampusnya kayak gitu. Ya. Nah, Kak Adit, aku lebih mau sharing ya. Aku kan waktu itu pernah terjun ya, belum ke kota banget ya, masih di masyarakat kayak gitu. Nah, aku tuh lihat dari pandangan aku sendiri, kebanyakan tuh remaja tuh hanya diajak untuk nonton atau enggak kayak membantu seperti berjalan acara dengan kayak mengangkut. Iya kayak enggak, kebanyakan kayak mengangkut ini alat-alat kayak gitu. Jadi si remaja itu tuh gak diberi kesempatan untuk mereka tuh memberikan ide mereka kayak misalnya nih. Sekarang kan mau 17 Agustus. Nah, banyak banget kan lomba-lomba dan lainnya. Nah, aku tuh kayak pengen banget gitu si remaja itu tuh dia itu supaya sharing, dia tuh punya ide terkait tema yang akan dibawakan, perlombaan apapun kayak gitu. Tapi kebanyakan remaja di masyarakat tuh kebanyakan dijadiin kayak ya udah kayak minta sumbangan sama dijadiin buat ngangkut-ngangkut peralatan kayak gitu. Nah, menurut Kang Adit gimana sih buat para remaja yang di luar sana supaya nggak terus dijadiin ya cuma dijadiin penonton doang pada saat ada acara di masyarakat gitu, supaya lebih aktif dan lebih sharing terkait ide-ide mereka gimana? Kalau dari pandangan saya pribadi ya, tentunya itu juga sudah menjadi remaja yang ber-MYP atau menjadi remaja yang berpartisipasi tentunya ya. Karena dengan segitu juga mereka udah pada mau. Iya betul. Kayak misalkan untuk mengangkat-angkat aja itu udah terbilang aktif lah. Aktif ya. Nah, gimana caranya kita untuk bisa didengar suara kita atau menginspirasi untuk misalnya kayak kita memberikan ide. Nah itu perlu mungkin dari setiap wilayah kan berbeda-beda ya. Karena setiap wilayah itu berbeda-beda, makanya
itu kembali ke wilayahnya masing-masing. Nah kira-kira untuk apa ya, kapasitas remajanya itu emang benar-benar diperlukan atau minim gitu. Makanya ya kadang banyak ya di daerah-daerah tertentu itu misalkan kapasitas remajanya itu emang kayak ya udah cuma segitu doang, bahkan cuma banyak dijadikan formalitas aja. Iya betul banget. Jadi remaja itu cuma kayak ya udah datang doang, cuma kayak misalkan kayak yang penting ada aja. Iya betul banget. Yang Sebenarnya penting hadir. iya, makanya sebenarnya kayak suara remaja itu emang ide-ide itu emang lebih dibutuhkan juga. Karena kan kita maksudnya kayak nggak selamanya dipimpin sama orang-orang yang lebih tua dari Iya kita. betul banget. Nah makanya kenapa juga kita bisa apa ya, ber-MYP atau meaningful participation day sekarang itu ya karena untuk apa ya, membuat regenerasi setiap tahunnya kayak gitu sih. Karena kita ya remaja yang nantinya akan mendorong Indonesia Betul. lebih maju lagi ya. Betul, ya. Gak hanya yang lebih tua terus menerus Betul. ya. Jadi remaja pun harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat juga. Betul. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke Duta. Aku juga pengen tahu nih persiapan Kang Adit Oke. ketika daftar jadi duta kan. Tadi Kang Adit bilang mau jadi duta tuh bukan kemauan Kang Adit. Betul. Gitu. Kayak shock banget gitu mau dijadiin duta atau dipilih menjadi duta gitu. Kan Belum ada, belum tahu. iya belum tahu. Terus persiapan yang Kang Adit siapin itu kayak gimana sih buat daftar duta genre Kota Bandung? Awalnya kan karena mungkin saya direkomendasikan dan emang sebenarnya kayak saya tuh awam banget tentang genre. Iya. Genre itu apaan ya? Kayak misalnya kita tuh emang benar-benar belum tahu aja seputar genre itu kita ngapain aja, tentang apa aja. Nah, makanya dengan persiapan tentunya itu saya tuh tentunya mepet banget. Untuk pendaftaran itu tuh 2 hari berikutnya. Sedangkan 2 hari sebelumnya itu saya baru membuat foto. Jadi kan di genre itu Udah mepet banget ya? mepet banget, sebenarnya mepet banget karena kan untuk persyaratannya pun lumayan agak banyak ya. Yeah. Misalkan mulai dari foto close up, full body, terus ada SK atau SK itu surat keterangan dari PR. Lalu kan PR juga misalnya kayak PR itu nah gini ya Teh Kiara. Awal mulanya jadi ketua genre itu sebenarnya tuh awal mulanya itu dari PR. Kalau PR itu PR itu apa tuh? PR itu pusat informasi konseling remaja. Oh. Nah kalau PR itu bisa ada di sekolah-sekolah ataupun di kewilayahannya. Tapi ada juga namanya PIPMA. Kalau PIPMA itu pusat informasi konseling mahasiswa. Nah kalau untuk PIPMA ini diadanya di kampus-kampus. Nah, Biasanya di kampus. betul. Nah makanya kenapa awal banget bisa jadi duta itu yang pertama kita gabung bersama PR. Nah di PR kita punya SK, kita juga dapat rekomendasi surat dari camat. Nah itu menjadi salah satu persyaratan juga kan. Karena Kang Adit pertamanya itu lebih terjun ke ini ya, ke dunia kecamatan kayak masyarakat betul, gitu ya. Nah di sisi lain juga kan kayak gitu mengumpulkan sertifikat-sertifikat, prestasi apa aja sih yang sebelumnya kita punya. Lalu juga kayak misalnya fotokopi KK, KTP, yang gitu-gitu. Udah, ya pokoknya sebenarnya untuk persiapannya lumayan singkat tapi alhamdulillah itu lengkap. Oh iya ya. Karena Nggak terlalu rumit berarti? Enggak begitu rumit. Karena mungkin untuk yang rumit itu yang emang sebelumnya belum bergabung dengan PR dan mungkin yang rumitnya itu bisa disebut pas bikin SK gitu. Nah, karena kebetulan saya juga menjadi asal mulai dari PR dan SK-nya pun sudah ada, jadi ya udah tinggal lampirin SK, lampirin surat rekomendasi di camat dan lain-lain, ya udah aman gitu. Nah, Kang Adit tadi kan belum tahu ya genre itu seperti apa. Nah, pertama kali Kang Adit tahu genre itu seperti apa? Apakah waktu daftar ataupun sebelum daftar Kang Adit nyari tahu tentang genre? Dari sebelum waktu pas pendaftaran, karena kan kayak kita juga misalnya kayak gak mungkin juga ya kita mau daftar sesuatu tapi kita tidak tahu misalnya kayak itu tuh geraknya di bidang apa, basic itu kayak gimana gitu. Nah otomatis saya juga mencari tahu terlebih dahulu gitu kan, oh genre itu ini, materinya seputar ini gitu kan. Lalu waktu pas setelah pendaftaran itu juga ada yang namanya tes tulis dan wawancara. Nah setelah tes tulis dan wawancara tuh kita yang bikin deg-degan banget. Oh iya di situ ya. Karena takut lolos atau enggaknya. Betul, itu penentuannya kan jadi langsung diumumin juga. Nah kemarin itu kebetulan dari 30 kecamatan di Kota Bandung yang pokoknya dari 86 peserta kalau saya 86 peserta remaja di Kota Bandung yang lolos cuma 20. Langsung diumumkan pada saat itu juga. Karena mungkin saya juga kayak deg-degan ya. Ini saya lolos atau enggaknya gitu kan. Akhirnya saya dipanggil menjadi 20 duta genre Kota Bandung. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu semuanya. Kayak gak nyangka aja gitu kan. Maksudnya kayak awal banget ikutan genre, terus tiba-tiba kepilih. Awal gak tahu jadi ya kepilih. Iya. Maksudnya kalau misalnya kita udah kepilih ya mau gak mau kita harus tahu kan. Karena itu menjadi kewajiban kita juga.
telah diamanahi untuk menjabat sebagai duta gender selama 1 tahun ini. Iya. Makanya ya dari yang awalnya benar-benar nol banget gitu ya alhamdulillah sekarang tahu gitu seputar gender apa aja, lalu manfaatnya juga tertiara. Jadi manfaat untuk kita tahu materi gender itu bukan hanya tentang kayak misalnya buat manfaat orang lain aja, tapi diri sendiri juga itu kita bermanfaat banget. Meskipun misalnya kita tahu materi gender, ya minimal buat diri sendiri lah ya. Tapi kita juga perlu yang namanya mensosialisasikannya. Sama karena orang kita berbagi juga kan, berbagi pengalaman, berbagi cerita juga, berbagi motivasi juga gitu kan. Karena emang materi itu emang benar-benar bermanfaat banget. Iya, karena ilmu tuh gak hanya kita sendiri yang punya, kita tuh harus berbagi materi ilmu yang kita punya tuh sama orang lain. Gitu. Karena kan namanya gini tuh yang namanya triad gender. Nah, triad gender itu pertama ada yang namanya pernikahan dini. Pernikahan dini. Yang kedua ada seks pranikah. Dan yang ketiga ada nafza. Nah, triad gender itu yang triad ini logo di sini. Oh iya. Kita tanya kayak gini ya. Nah, triad gender itu adalah 3 ancaman dasar. 1, 2, 3 ancaman dasarnya. Pertama tadi pernikahan ini, seks pranikah, juga nafsa. Nah, itu yang salah satu digaungkan oleh duta gender yang lain juga untuk mensosialisasikan agar terhindar dari yang namanya 3 ancaman dasar ini. Nah, selain 3 ancaman dasar ini, diganti juga yang namanya triad KRR. 3 ancaman dasar kesehatan dan reproduksi remaja. Yang pertama ada seksualitas, yang kedua ada HIV/AIDS, dan ketiga ada nafza kayak gitu. Nah, ini tuh simbol kayak gini tuh apa tuh artinya? Ada ini nggak? Ada jargon tersendiri atau kayak gimana? Nah, untuk tangan kayak gitu sebenarnya ada makna juga. Selain dari 3 ancaman dasar, yang pertama ada pernikahan ini, seks pranikah juga nafza, itu ada salamnya. Salamnya. Ini gimana tuh? Bisa ini juga ya, bisa diikuti ya. Ikuti sama teman-teman. Kalau saya bilang salam genre, teman-teman bisa jawabnya salam. Oke. Satu dulu ya, coba ya. Salam genre. Salam. Soalnya 3 lagi tadi ya. Oh, ada lagi? 3 lagi. Kalau misalnya kayak bilang remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Ada lagi, masih banyak lagi. Yang kedua, yang ketiga, genre Kota Bandung, berprestasi, berkarakter, Bandung Utama. Oke, siap? Genre Kota Bandung, berprestasi, berkarakter, Bandung Utama. Satu lagi. Satu lagi masih ada ya teman-teman. Banyak banget ya. Banyak banget. Kalau misalnya saya bilang genre Indonesia, jawabannya saatnya yang muda yang berencana. Oke, siap. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Terakhir diulang lagi ya. Ada lagi ya. Nggak usah diulang. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Kota Bandung, berprestasi, berkarakter, Bandung Utama. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, tepuk tangan. Banyak banget ya sampai aku bisa ngapalinnya ya. Oke, bagus banget itu jargon ya. Jargon yang sangat banyak maknanya juga ya. Oke, Kang Adit, nah sekarang tuh kan aku lihat gitu ya. Aku lihat dari Instastory Kang Adit tuh melakukan sosialisasi ke SD kayak gitu. Nah, itu tuh sosialisasi apa sih yang diberikan sama masyarakat atau sama anak-anak sekolah? Untuk yang saya advokasikan untuk sosialisasi tentunya ke SMP tentunya, untuk SMP sih atau SMA gitu ya. Yang pertama materi ini genting. Ini genting itu implementasi nyata genre cegah stunting. Jadi stunting itu menjadi permasalahan saat ini tentunya di Kota Bandung. Karena emang tingkat stunting Kota Bandung itu lumayan tinggi. Nah, makanya dengan hadirnya saya sebagai duta gender juga, gimana caranya untuk menurunkan angka stunting di Kota Bandung itu. Dan yang kedua juga ada yang namanya gizi dan pencegahan anemia bagi wanita terutama. Nah, saya juga mengadvokasikan, mensosialisasikan gimana sih biar wanita tersebut, maksudnya kayak setiap wanita di Kota Bandung khususnya ya, bisa terhindar dari anemia. Karena anemia juga berpengaruh pada stunting untuk nanti di masa depannya gitu. Karena kan namanya anemia itu kan kekurangan hemoglobin kan atau sel darah merah gitu. Nah, makanya untuk wanita nih terutama ya di anti banget itu kalau misalnya dari sekarang tuh dijaga pola makannya, gizi-gizinya. Karena kan di juga yang namanya isi piring Bu.
Nah, edisi berikutnya yang namanya 30% makanan pokok, 30% sayur mayur ya atau sayur-sayuran, 20% buah-buahan dan 20% lauk pauk. Nah, jadi itu adalah menu porsi yang diinginkan BKKBN atau Kementerian Bangga. Nah, selain itu juga ada yang namanya HIV/AIDS. Nah, HIV ini juga menjadi salah satu tingkat permasalahan Kota Bandung agak tinggi juga tinggi juga sama kayak yang tadi ya. Betul, karena emang banyak sebenarnya untuk permasalahan Kota Bandung tuh ya dengan hadir Duta juga membantu mengatasi atau mengurangi juga tentunya ya permasalahan-permasalahan yang ada kayak gitu. Nah, Kang Adit, aku salpok nih sama sampai ya ini yang dipakainya terbaik 3 Duta Genre Kota Bandung. Sebelumnya ucapkan selamat dulu sama Kang Adit karena sudah terpilih menjadi top 3 putra Duta Genre Kota Bandung. Nah, sebelumnya kesan dan pesan Kang Adit yang tadi kan Kang Adit tuh gak percaya atau gak expect Kang Adit bakal daftar jadi Duta Genre sampai jadi terbaik 3 tuh gimana tuh? Sebenarnya gak nyangka juga ya, karena kayak orang lain itu sebenarnya sebenarnya gini ya, diri saya itu ragu dengan kemampuan diri saya sendiri, tapi orang lain itu kayak takut dengan kemampuan saya. Nah, itu kayak misalkan menjadi acuan banget bagi saya gitu ya. Oh, ternyata gini ya, emang kayak saya itu emang ragu sama kemampuan saya sendiri, sedangkan orang itu pada bilang, wih kamu ternyata gini ya, punya bakat ini. Nah, itulah yang menjadi saya bisa ada posisi saat ini. Nah, tentunya pas menjadi top, kita kan gini ya, waktu pas grand final itu ada top 20. Top 20 itu dari waktu pas semua finalis di Duta Genre itu ada 20 orang, 10 laki-laki dan 10 wanita gitu. Nah, pas begitu ada speech dan diumumkan top 6, itu saya sebenarnya kayak gak nyangka gitu loh. Karena kok tiba-tiba Prancis sekali itu dipanggil duluan ke depan, karena kan kebetulan nomor 1 juga kan. Iya, ininya nomornya nomor 1. Nah, pas sudah top 6 beres, sekarang kan ada Q&A juga kan, ada Q&A. Nah, pas Q&A saya selesai, otomatis balik ke backstage. Nah, di backstage ada pengumuman lagi dari top 6 tuh disaring jadi top 3. Nah, di top 3 ini saya juga kayak deg-degan banget gitu. Maksudnya kayak itu udah top 3 ya. Gitu. Masuk atau enggak gitu ya. Pas begitu top pengumuman top 3 dipanggil lagi lah pertama Pradeska Aditya coba tinggi dulu gitu kan. Akhirnya maju lagi speech lagi maksudnya kayak Q&A. Nah, ini yang bikin gede-gedenya tuh pas Q&A-nya. Karena untuk Q&A itu kan pertama di top 6 ini Q&A-nya kita langsung dikasih pertanyaan sama dewan juri gitu kan. Dikasih pertanyaan karena kan emang sebenarnya melihat tayangan video di belakang di Videotron. Kita tuh tayangan videonya baru kita bisa menjawab atau misalnya kayak ditanya sama dewan juri kita jawab gitu kan. Nah, di top 3 ini yang bikin agak sedikit kurang puasnya gitu. Karena kan yang namanya saya itu kan pertama banget. Akhirnya saya maju tuh di belakang ini Videotron ini saya gitu kan. Sedangkan untuk menjawab pertanyaannya itu ada kabarnya dulu di depan dulu. Karena kabarnya di depan saya otomatis kan kurang kedengaran sama saya kan, karena saya sebagai pertama gitu kan, kayak kurang tahu harus posisi mananya gitu kan. Nah, pas setelah saya berdiri di depan Videotron dan berarti di belakang kabaret ya, itu suaranya kurang masuk, kurang kedengaran suaranya. Itu boleh keringat dingin. Aduh, deg-degan ya, deg-degan banget. Keringat dingin, suaranya kedengaran sama sekali dan bingung mau menjawab apa gitu kan. Dan waktu pas ada penampilan kabar itu, tentunya saya mendengar satu clue yang bisa dijawab itu tentang gerakan ayah telah di Indonesia atau ganti. Disitulah kayak oh ini berarti untuk dramanya atau misalnya untuk kabar itu tentang ganti nih. Berarti saya harus menjawab ini gitu kan. Pas begitu beres selesai ya maksudnya kayak dengan percaya dirinya juga akhirnya diumumin sebagai top 3 itu di juara terbaik 3 putra gitu. Gak apa-apa ya, top 3 juga udah alhamdulillah ya udah masuk top 3 juara 3 Duta Genre Kota Bandung. Itu suatu kebanggaan juga ya karena bisa mengharumkan kecamatan, kampus juga ya pastinya gitu. Sama diri sendiri juga yang tadinya kayak bingung gitu ikutan atau enggak karena nggak tahu, jadi tahu gitu ya. Jadi banyak materi yang dikuasai juga ya, betul banget. Karena waktu pas grand final juga itu sempat sedikit ngeblank juga. Karena waktu masih top 6 tuh saya sempat nangis. Kenapa tuh? Saya sempat nangis karena yang akhirnya yang bikin saya nangis tuh karena lihat kedua orang tua gitu. Oh iya, yang kasih motivasi ya. Kayak meriah banget. Iya. Saya di depan tuh kayak antara lagi panik, grogi, sama lihat orang tua tuh kayak
udah orang ini tua banget tuh ya. kayak memegang harapan banget gitu. Harapan buat anaknya juara, Betul. tapi sebenarnya sih orang tua mau juara atau Iya. enggak, lihat anaknya udah berdiri seperti itu udah bangga banget Betul. ya. Nah makanya pas begitu, pas mau pengumuman top 6 itu kan sempat nangis juga kan. Pas mau jawab top 3, top 3-nya berarti pas top 3-nya kan menjawab Q&A juga kan sama. Di situ sempat terdoktrin juga karena antara menjawab sama rasa kayak mau nangis itu emang benar-benar susah banget sih kan. Kebayang mungkin aku semua ngomong. Iya Terus betul. kayak rasa sedih tuh Bercampur aduk kayak lebih ke terharu. terharu, kayak susah ngomong tuh ya. Makanya kemudian itu sempat kayak kata panitia tuh di depan ya. Jadi kan ini begitu pas ini mic sempat ada panitia kan. Iya. Panitia itu di depan tuh kayak Priska udah jangan nangis. Soalnya kan emang kelihatan banget kan. Iya. Apalagi kan pas ditayang di video tron itu kan dapet udah Iya betul. Iya. Soalnya kan emang prefer make up tuh dari subuh pas sampai malam gitu kan. Pas panitia udah tenang jangan nangis. Tarik nafas. Disitulah baru kayak oke, bisa yuk. Nah, akhirnya di situ lancar alhamdulillah gitu. Oke, sebelum menutup pembicaraan atau topik kita kali ini, boleh dong Kang Adit sedikit pesan buat teman-teman remaja umumnya ya, buat teman-teman remaja supaya mereka tuh ya gak jadi remaja cuma figuran doang gitu ya, Betul. supaya bermanfaat gitu ya bagi dirinya sendiri, orang tua yang terdekat ataupun masyarakat ataupun Indonesia khususnya Oke. gitu. Boleh kasih pesan sama remaja yang lagi nonton, mungkin banyak banget. Oke, mungkin untuk pesan dari saya itu ya pertama, yuk bareng-bareng dari sekarang juga untuk meningkatkan MYP-nya dari sekarang, menjadi remaja berpartisipasi aktif dan bermakna juga untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya teman-teman semua harus bisa namanya percaya diri yang tinggi, kemauan yang tinggi, dan juga untuk masalah bisa atau enggaknya itu di belakang itu Iya, aja. pesan belakang ya. Karena kan apalagi di remaja sekarang juga namanya kan banyak generasi yang bisa bilang generasi strawberry juga kan, kayak misalnya generasi yang gender itu lebih dikatakan lebih generasi yang agak lemah, bisa dikatakan kayak gitu. Makanya kalau bisa dibilang, ayo mari sama-sama bareng-bareng semua untuk mencapai Indonesia Emas tuh kita perlu proses dari sekarang juga, karena kalau bukan kita, bukan kita mau sama siapa lagi. Iya, gitu. betul banget. Nah, makasih sebelumnya ya Kang Adit udah nyempetin waktunya ke sini. Semoga teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada kalian nonton, semoga termotivasi buat jadi duta genre khususnya. Betul banget ya. Apalagi buat kalian yang mungkin remaja-remaja yang kurang aktif gitu di masyarakat ataupun dimanapun, bisa langsung aktif ketika nonton podcast Kata Kita kali ini. Oke, saya Tiara Febriani Hasanah mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe dan juga like untuk mengetahui podcast selanjutnya di podcast Kata Kita. Saya Tiara Febriani Hasanah pamit undur